Soge-soge duwe kata-kata. Tapi nek pun telas-telasane napa jenenge? Napa kajenge napa niku panen utawa mari panen niku nganakno mesti kaya pabrik gula barang pian tayupan. Tayupan niku mulai wonten judine, wonten sing mangan panganan sembarang kalir ana pokoke pas nyekel dhuwit kathah wong-wong niki soalé. Dikae tontonan kaya ngono. Mantun ngoten. Wis sembarang kalir. Ya judi, ya iki, ya iku, ya wis pokoke sing jenenge molimo itu ada semua oleh Belanda dulu tapi. Kalau sekarang nek di apa namanya pabrik gula ya sudah lebih tertib, lebih budaya kita lebih dianukan sendiri. Nah, kalau dulu ndak. Kenapa? Dikei ngono iku. Cek duwe entek. Nek duwe entek wong-wong iku kok dibayari pira gelem. Wis, ayo wis sambut gawe maneh, sambut gawe maneh. Wis, bayarane sakmene. Lho gak iso. Iso iku angel bisa anune gak iso bayarane sakmene, didukno mesti. Itu londo, pintere londo. Lah kene digonggong ya sembarang kalen digawe. Ya, nyahnyo, akhire nyahnyo. Mari ngono gak entek sembarang kali nggih. Niku gampangane. Nah, saking kayane niku Indonesia niku wonten sing ngarane niku pelangi dunia itu ya Indonesia, berbagai warna apapun ada di Indonesia ini ya. Makanya dari Sabang sampai Merauke ini budayanya bukan main. Nah waktu itu Mojopahit lebih luas dari Indonesia sekarang. Mojopahit itu lebih luas dari Indonesia sekarang. Dulu yang namanya Thailand, Vietnam, dan sekitarnya itu ikut Mojopahit. Kenapa sebabnya? Sebabnya Arya waktu Bapak Mojopahit tarik ya. Ini akhirnya kan gambar sampai macam dereng kerajaan. Pertama itu dijenengan Mojopahit itu dereng kerajaan. Tasik merupakan padepokan besar sebuah ya pokoknya kawasan apa namanya bukan pemerintahan sebenarnya. Nah cuma ketika London itu Cina itu Melayu itu ngeribu malih wong Mongol tak jane Mongol sing nguasai Cina ngajak Cina nyerang iki mengki dikongkon tenggene Kertanegara niku pundi Singa dhewe kuwi ngeblek sing iki dikai gandolan tulisan. Ojo macam-macam kon sampe Kertanegara Singosari. Barang balik mriki kepingin bales Singosari niku Singosari wis hancur dihancurkan Jayakatwang. Nah, mantune niki akhirnya kan diizinkan karena Arya Wirajaya yang cerdas untuk minta tanah, maksudnya diberi tanah tarik dibuat sebuah padepokan besar belum sebuah kerajaan. Cina datang ya, Cina datang itu jujuk ini lagi Mojopahit kok ini mana ini saya mau menyerang ke sana lewat Sandine Rien ya. Oh, sudah tidak ada, ini sudah dikalahkan oleh Jayakatwang ini sekarang penguasanya. Nah, oh kalau gini kita harus menyerang ke sana. Niku lho napa jane Cina tapi dikuasai Mongol. Akhirnya napa dijak nang Kediri ngejur Jayakatwang. Napa nggih Jayakatwang ngejur bahkan dibunuhnya itu di mana Tuban nggih. Tuban. Nah itu. Terus setelah dibunuh kong kali wong Cina sing asli. Wong Mongol iki ayo diapakno. Cina kepingin merdeka. Akhirnya digawe pesta gede, mari pesta wong Mongol dipateni kabeh. Wonten karene sakniki teng Samben wonten tenggene napa jenenge Ngoro nggih wonten tenggene beberapa desa ngriku wonten karene wong Mongol tapi pun didadekno buruh. Jadi gelem ngalah dadi
buruh rabi wong kene aku dadi wong kene, wong Mongol. Dengan dihancurkannya Mongol di sini, tentara Mongol di sini, akhirnya Cina yang di sana berani berontak kepada Mongol. Mongol diusir dari Cina. Merdekane Cina polane Mojopahit, yaitu Raden Wijaya. Akhirnya pemimpin Cina sama Raden Wijaya ini bikin kesepakatan. Cino, ya, aku kata Cino, aku tak nguasai lor, awakmu kidul. Cino gak oleh ngalor, Mojopahit gak oleh, Cino gak oleh ngidul, Mojopahit gak oleh ngalor. Makanya ke Thailand, ya, niku biyen wilayahnya Mojopahit. Candi Arimbi ini belum wonten tenggene Thailand ngriko, koyok persis, cuma jenenge mboten Rimbi. Persis, tapi cek woto. Ya, kasih woto. Ningali prasasti Raden Wijaya di desa-desa Cina itu sangat banyak, karena mereka dulu akor. Tapi Cina nggih dereng komunis kayak sakniki rajian. Dereng kayak sakniki ya. Nah niki akhirnya napa? Indonesia Mojopahit saged ngembangkan bahkan sampai Madagaskar, Afrika niku kekuasaane Mojopahit. Nah, gampang ari ngoten nggih. Lah, biyen niku Mojopahit sak ngono gedene, Indonesia kalah gedene. Lah, desane jenengan niki Sudimoro niki kanggonan napa? Warisane Mojopahit. Nek gak dirangkul lah eman. Cok diapakno niki monggo. Nggih, diapakno niki monggo. Budayane minimal nek kula niki ndamel teng mriki mungkin saged nyuwun anu nggih Pak Anom nggih mun kula kirimi napa niku ne filenya nanti saged anu nggih. Ini gambarane koyo Mojopahit niki lho nggih. Kok napa katen gane kula biyen niki ngipi kula sakjane. Gane ya. Saya ngambil dari negara Kertagama niki. Gane aku iso gawe Mojopahit Pak. Wah, aku bayangno Palu Ombo iso dadi Mojopahit Pak ya, Mojopahit Pak. Ya. Napa Mojopahit Pak? Yo gawe kerajaan Mojopahit koyo biyen. Tapi lebih sederhana. 10 biyen kula bayang 10 hektar sementara cukup. Kula napa ngipi niki sebabe ditekani kanca Jakarta. Pak, saya ini mau bikin film tentang Mojopahit. Bagaimana? Apa ya ada yang biasa membiayai sekitar 25 miliar. Enggak mungkin juta, miliar. Jadi piye? Untuk apa uang sekian? Loh, itu nanti membuat perkampungan Mojopahitnya. Keratonnya itu udah berapa? Ini nggak perlu kayu yang bagus-bagus, Pak. Selesai film nanti kita bisa dianukan lagi. Loh, kita tambah gendeng Mas iku Mas. Wong barang larang-larang kok kate dikuwa. Nek aku ya gak pendekatan properti. Oh, desa iki duwe tanah bengkok wis karuan ngono. Tanah kas desa yang masih ada. Enggak koyok keraton Mojopahit. Wah. Sampeyan delok niki rinci pun teng mriki ya apa keraton Mojopahit. Lha iku kok wong sak Megalo bahkan nek Jombang nek kepengin rabi model Mojopahitan mesti cek ngriki ngoten lho maksud kula. Wonten gambare niki punan. Wonten anu niki. Keraton nggone raja nggo endi? Wah, iku nggone kemanten men-mene ya. Terus nggone wong sing anu agama endi? Ya tokoh-tokoh agama nggo kene. Sing kene apa? Kene patih dan sebagainya. Lah terus kin sebelahe tanah napa niki? Tanah desa. Itu ternyata ono tanah rada bero iki. Dutan lho iki gak patek apik ngene kawan. Wah, itu digayaan wae. Perkebunan Mojopahit. Lho kok apa perkebunan Mojopahit? Ya sajak jambu. Apa jenenge Darsono sing gak tau wong ngene iki ya. Sampun wong iki tapi pun mulai nih. Oh, alhamdulillah mulai wis wedi kan mulai ya. Nggih.
Alhamdulillah wis mulai wong ya. Ya Jambu Darsono niki. Nah, napa? Teng Malang niku wonten 1,3 hektar lebih itu napa? Kebun mojo. Wonten sing mojone niku legi. Ya. Nek ngeten iki jare sing mojo gak legi ku jare dadi iku duduk mojo iku bernuk jare bernuk kan bernuk kene mojo kabeh. Ono mojo legi ono mojo pahit ngono lho ngono. Ya. Mojo ternyata ini adalah bahan obat yang di Malang itu laris sekali. Loh. Lah sing manis ya kena dipangan kok. Ngono lho. Lah sing pahit-pahit ya di air nandur yang liyane manis-manis. Tapi yang pahit itu justru bagus untuk obat gitu ya. Misale wis nek ngono lah aku tak tandurane ngono. Lho, nek aku lho sampean gak rugi. Mboten napa-napa pun. Ini ki saged dikapling nek ngoten sing gak duwe duit. Tanah niku cek duwe kaplingan wong kene padha. Wis aku nunut 100 meter persegi piro ngaplinge. Oh. Kok biasa nek nggo kene niku sak metere misale tasik masih 150.000 ta 200.000 ngoten nggih ya. Nek pun didol kaplingan ku dol regane iso 500.000 per meter. Tapi pun wonten tandurane cilik ngoten niku. Bu pira engko nek gawe gubukan situk ngoten nggih. Dek niki kan nek hasilnya keluar bisa menghasilkan. Ya. Dan kita membuat di situ. Ini bisa juga kalau nanti dulur saking ngriki sing wonten teng kepingin mulai rene sewaktu-waktu cek duwe omah cek tuku sak kapling nek iso gak didol wong njaba temenan wong sing duwe sejarah teko daerah kene nah misale niku pun niku terus niki lah tanah kula niki ya napa Pak mboten saged ditanduri walah nek ngono gawe perkampungan prajurit omah prajurit elek-elek sing rada larang perkampungane napa perumahane para punggawa. Engko sing patih luwih apik maneh. Sing anake raja, raden-raden luwih apik maneh. Nah. Terus diapakno omah niku nek digawe? Ya iku digawe apa? Iki kok digawe acara Majapahit. Mlebu rene iku kudu pakaian Majapahit. Wonten wong iki sing wis gawe persewaan. Ya. Persewaan. Saiki ya apa anune wong Majapahit niku? Nek niki Jogjahan iki, gendol mburi niki. Ana pentole mburi niki Jogjahan, nggih. Nek sing Krepes Soloan, ngoten nggih. Nek sing Segonong iki ngeten. Iki omah dadi Pak Anong. Segonong. Sakjane duka hasil Segonong ta mboten tapi kok dipilih ngeten. Lah mungkin kok Majapahit. Golek ana biyen Majapahit iku sing yo apa? Nek iso sing asli. Sing jenenge teng Segonong nggih, teng Segonong niku sakniki kathah wong Surabaya sak RT ngriku. Turu nggo omah-omah. Omah siji niku pun digawe 2 kamar atau 1 kamar yang skala hotel. Dadi mboten kalah. Iya. Kepengin panganan, ya panganan tradisional. Kula niku pun cilik mboten ngrasakno deblok. Lah teng mriko lho, deblok iki dalan biyen. Seperti deblok, Pak. Saking daune napa niku talas niku nggih ya. Daune niku lagi anakno deblok niku nggih ya. Nah niku. Muah kemono wonten. Lah istilah niku ngipi niku nggih ngoten niku. Tapi ngerukunno wong lak angel lah nggih ya. Tapi nek ana sing ngipi situ dret ngoten nggih ya, insyaallah mlaku. Nggih. Tapi ada kesepakatan yang sifatnya sedesa. Nanti yang disetujui oleh kecamatan bahkan kabupaten. Jadi perencanaannya itu kenapa jenenge saged nek ancen gak usah gawe sak kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit niku jenengan Semerap batesi. Sampeyan garap Sumber Botong ya. Ngidul titik niku wonten jenenge Sedah. Wonten Yoni Gambar. Yoni ku wedhi sak ngeten niki pokoke Yoni niki. Nggih wedi sadedek kula punjul ya. Nggih. Yoni Watu niku. Yoni naga raja terbesar di dunia katanya.
yang ditemukan. Mbok nek meneh-meneh ditemokno luwih gede ndak tahu ya. Nagaraja. Itu batas Mojopahit bagian barat daya. Barat daya. Saking ngriku, saking sedah niku wau ditarik ngaler mencong 11 kilo sampai Tugu Badas. Niku batasi. Jadi Mojagung full di dalam keraton. Di dalam ibu kota kerajaan Mojagung. Mojagung Bito separuh kira-kira ya. Terus niku manten-manten Mojowarno niku separuh kira-kira ya. Niku masuk di dalam keraton Mojopahit, ibu kota. Makanya 65% teng Jombang. Makanya jeneng Mojo niku dihitung-hitung tasik kata teng Jombang. Teng Jombang niki kula teng Mojokerto niki mboten ngantek 10. Tapi teng Jombang niki sampai 17. Jeneng Mojo ana mojone. Ya. Sampai Mojo Krapak, sampai Mojo Ndanu, sampai wis pokoke sepoe ana mojone. Itu kan berarti dekat Mojo. Di Mojokerto sendiri enggak terlalu banyak begitu. Sini-sini Mojopahit yang diwarisi oleh mana? Jombang, wayang topeng, sandur. Katanya sandurnya kok Madura, tapi itu orang-orang Mojopahit, orang Madura yang dari orang Mojopahit yang dari Madura dulunya. Sejak Arya Wirojo sampai ke Trunojoyo waktu perang ya, ke Jawa Tengah, ke Barat, ke Mataram dulu, itu banyak yang tinggal di situ sampai menghidupkan apa? Makanya sak desa pirang dukuane gak padha wateke. Sing sak dukuan kerek tok, sing siji gak blas ya. Sing siji dhewe-dhewe pokoknya. Karena memang asalnya beda-beda. Beda-beda. Nah, coba kita menitikkan harapan cekak pancet ngene tok. Ini sudah banyak perkembangan. Tapi kan masih fisik. Belum sampai ke ini. Ya sudah, dulu itu sudah ada sendera tarinya ya dan sebagainya ya. Kalau bisa yang begitu-begitu rutin. Nek perlu jeneng Mojopahit biyen iku wayang topeng utek Mojopahit biyen. Nek perlu mbok kene iki Mojopahit wayang topeng ya perlu. Ya. Mbok iku mau tari-tariane tok sing dimunculno. Tari kelonone tok. Engko sandure digawe rene. Sandur biyen wong setunggal, karek mok siji, gaya rukun tok. Terus kala damping kali kanca-kanca kali Pak Anom niki ya, kali Dibut, nggih kanca DPR Pak Iwan, Pak Subur, terus manten-manten kanca-kanca Surabaya sing purun niku pun sakniki wonten 6 sandur. Urip kabeh, gentenan. Mak sing nangkap malih ana. Ya. Bahkan wingi tanggap teng Malang ya. Teng Malang niku nggih wayang topenge nggih, sandure nggih ya. Teng Malang teng mriko teng nggih. Mangke dadi kampung Panji saged teng mriko ya. Nah, niki kampung Mojopahit iki kok balik biyen mboten. Mojopahit niku jaman niku akhir-akhir ya, Pak. Sing jeneng Trewulan niku kan ibu kota terakhir Mojopahit. Riyen niku bidoko Mojopahit iki mboten ada teko tarik. Jenengan seorang bangsal. Nek numpak sepur lewat Bangsal, kirine jalan niku lak wonten gunung ya. Gunung Anyar niku nggih. Niku biyen kaya lumpur lapindo. Metu lumpure diguwak ngulon, diarahkan ke barat etan ditemboki karena waktu itu. Lah termasuk ngenai Mojopahit. Mojopahit itu tertimbun di situ itu. Lah para wali songo niku sing ngusungi teng teng nggih. Ngene Trewulan sakniki niku. Soale napa? Kidule Trewulan wonten pondoke Mbah Jumadil Kubra niku mbahe Sunan Ampel. Sunan Ampel niku wis mbahe Sunan. Wis tuwek dhewe. Lah iku mbahe Sunan Ampel sak pira tuweke. Lah ngoten lho. Akhire makane teng mriku niku daerah pun Islam Trewulan. Ngoten lho. Pun kata sing Islam waktu niku. Sehingga ibu kota yang terakhir aja di situ. Ya. Sadarene mboten ngoten. Ya. Lah ini gambarane.
Lah awake dhewe gawe kawasan Mojapahit itu gak bayang nunggu kene dadi keraton mboten nggih ya. Tapi ada titik-titik yang bisa diarahkan ke arah sana. Gitu loh. Sehingga orang bisa bagaimana nanti orang ingin apa namanya? Berwisata di sini, nginap di sini ya. Engko nek sing omahe patih ada orang beli lah apa sampean tuku. Sampean sing wong sugih kok nuku. Iki sampeyan omahe patih, gelem ah? Saya nasib sampeyan yo kaya patih. Yo. Dadine diregani wong. Engko nek omah sampeyan apik dhewe walah wis. Lah terus aku gawe apa? Aku duwe omah. Jadi sewakno iki daerah wisata. Nek ana wong kepengin rene iku wisata. Mene-mene gak oleh numpak sepeda motor mlebu rene ngene nang kawasan wisata khusus ya tadi ya. Kudu mlebu iku kudu numpak bendi. Numpak paling gak iso numpak jaran ya, numpak nopo sing saged ya. Nek arek cilik-cilik numpak uping lha nopo nggih ya, uping diseret ngoten niku nggih ya. Gak apa-apa, tapi yang sifatnya tradisional. Mlebu bayar, nginep bayar, mangan bayar, kabeh bayar. Karek kene sing gelem lampani. Coba ngaiti niku sing nah niku kudu gawe perencanaan sing mateng. Terus niku nggih kudu bangunan tumbuh. Gawe situk iku wis ana magnete nggih ya. Tekok kene dikembangno nang endi sing iso. Nambah titik-titik gak apa-apa. Lama-lama nek niki pun kegiatan rutin pun. Kersane Pak Anom damel gedung kesenian teng mriku. Zaman gedung kesenian sampeyan pun saged teng mriki mawon. Niki mawon, nek rutin. Sakniki lho Cak Jambil niki wong Lodrek niki. Ditakoni wong, nek nonton Lodrek yo mang nggo endi? Kapan? Gak ero. Apa meneh saiki wis saking tek-tek matek. Sing nom-nom yo wis akeh melok dulu ilang wah. Lho. Tapi nek jenengan teng mriki bendina ana Lodrek. Kaitan Lodrek garingan sik ta. Utawa garing Lodrek mini lah, titik-titik dhisik. Tapi ana lawakane tok sik. Tapi rutin, Lodrek tapi lawakane tok. Nek jangkep iku kok sak wulan pisan utawa 3 wulan pisan. Nek sing iki lawakane tok. Sebab kangen lawakan Lodrek ngono lho. Nek mangani lawak tok mboten kata-kata ya. Mungkin nek gurung duwe gamelan, gurung iso gamelan soalnya gamelan iku enggak ada. Nek sing nabung jauh bayaran kan nggih dhuwit ya. Nek anak lawak tok ditabuhi karo napa? Kaset ya gak apa-apa. Sing penting ana lawak Lodrek. Ana remo Lodrek. Dina iki remo, dina iki. Kok nek Lodrek full kapan? Saged mlaku kok. Dan itu di medsos cek. Wah, hari ini tampil penari remo terbaik Jombang. Wah. Pun iku gampang ndelok. Gayanya ini diulas di medsos, diulas jenenge remonya ini gini. Ini remo boletan itu ceritanya begini pun gampang. Dek, mesti sing seneng-seneng kepingin delok. Kalau ini aku terus melaku, insya Allah dadi. Engkok tiap iki keroncongan. Iki keroncongannya iso. Boleh kan ini anak sing keroncongan juga kok keroncongan. Keroncong tanggal ini. Ya. Engko gorong iso nekakno bintang-bintang sing apik. Bintang-bintang dari Megalo saja. Ya. Nek ana teko desa kene nek gak ana ya Megalo ndi sing ana. Ya. Terus hari dongeng. Wah, dongeng tentang Megalo tok niku lho, siji. Dongeng Damal Wulan kudu didongengno setiap hari ini dan sebagainya. Mungkin apalagi kemudian didramakan, dilodrekno. Ya. Sakit. Mungkin kaitan pokoknya disediani sing jenenge apa jenenge sound system saanane. Ya. Kok sangune ya aja kakek Mas. Nek gorong iso nyangone dhuwit ya gawan ana telo, gawa muling ya.
pelawake sik ya. Lho iki mangane mulai gak soalnya wong ludruk niku nggih ngoten, Pak. Begitu mari tanggapan sing wedok nggih, "Ndi, ayo kok gawe apa iku?" Entek ndi yo. Padahal yo gak kadang-kadang yo gak dibayari barang ya. Ya. Lah niki monggo saged dimulai. Monggo pun. Kula tak delok dolen rene nggih kali Afrizal kali Pak Anom niki ya. Mungkin kadang-kadang niki pembawa acara pun kelas Malang niki mangane nang desa-desa ngene rada kaku ya. Rada kaku. Wah niku pun laris teng Malang ya. Tapi nggih teng acara-acara wah wer ngoten niku. Lah niki cek desa niki ya apa anu niki. Niki nek gak dimulai kapan? Dina sitok esuk. Ben iki ana Nduk Palombo. Nduk Sudimoro. Ana tampilan lawak sapa? Terus sesuai kaitan lah jual mahal. Sesuai ngoten. Aku jauh jam rek nggo kono kene ono rek. Kono iso ngakei macam-macam. Wah, paling awake dhewe kok ya gawane apa ngono. Gak masalah. Gawa berkat tok lho gak apa-apa. Mulai tak gawa nih. Misale ya nek gak ya kancaku pengen ngawak dhisik ya katan luman-luman sik. Buka niku abot. Tapi nggih insyaallah nek awal-awal buka ngoten niku kan gak mungkin Pak Anom merem niku mboten mungkin ya. Mesti ngewangi titik-titik ya apa carane ngoten ya. Ya apa carane sing penting tapi dari sini harus mulai berbuat. Dan terus nggo kene nek setahun pisan ngeten lho. Kayak apa? Ya kayak apa iku kene iki kerawat. Iya wis bener, tapi nek ngene ya ngene terus malian. Sepi terus. Ya apa nek iso bendina rame. Ngoten lho. Bendina rame. Oh suasana kan kadang-kadang kan gak apa-apa besutan misalnya masih Majapahit gurung ana besutan ya. Misalnya gak apa-apa kadang-kadang. Ini menjadi tempat, jadikan tempat yang sederhana ini tapi sudah menurut saya sudah mewah untuk sebuah jodoh, ini sudah sangat mewah menurut saya. Ini sudah tempat pentas yang sangat bagus, sangat bagus. Tinggal ngekek lampu ya, atau di sebelah itu loh. Kalau ponakan kula biyen niku nikah sabrang mawa damar panuluh waktu nikah niku. Kuwadene lak ngriki api-apian ah. Niku kabeh kuwadene iki namung gebyoke omah ngoten iki dengkek pinggir. Omah elek biasa ngoten lho. Tapi main lampu sebelah ini kayak ini wonten banyu nggih ya. Sebelah ngoten sebelah banyu. Lampu dari atas nyentrong nang banyu biwor. Warna ini, warna itu, warna ini. Saiki lampu lho gawe warna-warni gampang. Jadi kesannya mewah. Padahal nggih ngoten. Sederhana tapi sangat kesannya bagus. Tata lampunya. Nek wong ludruk tata lampu ya wis panganan bendina. Iso. Cak tata lampune nyeleng sik iso cak. Mulai ngarep mungkin rada iso kayak ya. Gak apa-apa kan gitu. Ya tapi kok aku kok kono nek masang-masang ya rek kono kopi rek ambek opo ngono ndonde ta opo. Nah, lama-lama nanti barangnya orang jualan. Diatur jualannya biar gak ganggu ini mana. Mungkin ada di luar atau di mana. Tapi orang jualan ini misalnya ada di dalam misalnya. Satu. Iki kudu punya kontribusi terhadap pemain. Pernah iso kayak pemain ini, wong piro? 5. Beres nek 5 ae. Sesuai 5 gak kabotan. Sesuai 15 gak kabotan. Sesuai 50 gak kabotan. Anggere gak kaya ludruk sing wingi-wingi, Mas. Wong iku wis 70. Kancane sing teko tambah maneh ya. Rumah mangane pindho pisan. Jar sing lah mangane tok entek samono kae. Mangane kula biyen ngajari aja akeh kelo durung selawi ae. Ya. Aja akeh dijak kok mangane sing di omah ku ngelu akhire tulisan kan gitu. Alhamdulillah sakniki sakniki napa jenenge ludruk pun ada kesadaran itu cuma regenerasi ini abot sakniki kudu dipikir nggih Pak Anom nggih.
pilih anom niku ya napa carane. Mungkin insyaallah kok saged digilir. Mungkin kula kapan kula jake gambus misri sing tenggene Cora Malang niku nggih. Kok Cora Malang pundi jenenge? Kendal Sari ini ya. Kedung Sari cek main kok kene cek tau ono. Wong mereka yo Bapak kok kula sing ngomong ke Yaiat ya wong Yaiat niku suku sige wong rika nggih. Nek njukuk rosokan teng pabrik aluminium niku mbayari 100 miliar. 100 miliar, Mas. Mboten 100 juta. Kudu ndekek dhuwit pabrik 100 miliar kali iso njukuki. Anune niku. Lah berarti kan mosok Yaiat sampean nganter nang Palu buka iso. Pakai ono panganan, gawan ono panganan teko omah. Ngono lho. Saged insyaallah saged sedaya saged. Nggih. Sedaya saged. Ya. Insyaallah saged kok. Monggo lah. Tapi dimulai nek mboten dimulai terus kapan? Iya. Terus kapan? Niki pun kula gambarno kuwatah nggih niki jenengan pelajari piyambak. Artinya gak kudu koyo ngene ndak lho. Niki lak ideale ya. Niki lak nurut napa? Empu Prapanca. Menurut sing nulis niki Empu Prapanca niku Negara Kertagama niki Pojopahit ben kraton ngene iki lho. Kembangnya sing kata kembang Tanjung. Niki pun wonten kembang Tanjung e. Derek. Lah, nggih nyuwun sewu, nek saged kembang Tanjung niku cirine Mojopahit. Ngarepe omahe sinten? Anak-anake raja. Pangeran-pangeran niku ya. Niku jejer-jejer niku teng dalan niku jejer-jejer niku kembang Tanjung. Napa sebabe wah yang kembangnya ya wangi. Nek adus putri raja niku nggih ana kembang Tanjung, kembang Mawar, kembang niki, kembang nika dadi wangi kabeh. Nek biyen lak dereng wonten parfum di jazz ngoten ya. Nggih tengkok ngoten niku. Kembang di oser-oseraken. Nggih. Lah nek saged nggih ditambahi kembang sing menurut Sunan Kalijaga niku penting. Mungkin nek jenengan napa jenenge gawe asal kapan-kapan niku wisuane tanune pucuke ning sampean paringi 3 kembang. Kembang mawar. Kena apa kembang mawar iki le kok iki tak tambahane ya. Biyen niku ngeten tok. Oh ngene tok ya gak apa-apa api wisan iki pola pendem pola gemantung. Ya wis iki sing tengah iki tak isenan iki ya. Iki sego jenenge ya. Tak pojok ngene sret. Lah, iki jenenge iki malih dadi ngene iki. Nah, iki kok iki ana kembang mawar ge apa? Mawar iku penting. Wambune wangi, artine mawar niku mawarna-mawarni. Manungsa iku macem-macem gak padha ana sing ngono ya, mawarna-mawarni. Ana sing wonge kusro, ana sing halus, ana sing macem-macem. Nah iku lho. Mangkane tapi tetep kudu tambah ana kembang kenanga. Kenapa kok kembang kenanga? Ya menungsa ku kenanga ngene. Mangkane gak oleh kudu ngono terus lan ngene terus. Ya sesuai watake dhewe-dhewe. Menungsa kenanga ngene ya babano. Kita mati. Agamane gak padha. Zaman Majapahit itu Islam, Hindu dan sebagainya rukun. Cuma waktu itu agama Hindu Buddha itu bukan agama rakyat memang tapi agama kerajaan ya. Rakyatnya umumnya masih agama-agama Samawi lama. Ketinggalan Nabi Sopo. Kemudian oleh Belanda diadu domba dalam cerita setelah Belandanya datang bolak-balik ceritanya makanya wong Islam gak cocok ambek Dharma kan gak cocok padahal itu gak ada sama-sama ya yang disembah juga sama-sama ya Tuhan dan itu sama-sama diadu domba koyok wong Jawa Barat diadu domba sama wong Jawa Timur gak ono jalan Majapahit jalan apa jenenge Raden Wijaya jalan Gajah Mada di Jawa Barat gak ada benci karo Majapahit gitu. Nah, akhirnya benci karo
Jawa Timur ngoten akhire nggih. Nah, lha terus mek tapi ana kembang mawar ini kembang kan apa kembang kenongo ngene tapi asalkan wong iku tetep ana kembang kanthil iku kabeh wong kudune tetep kanthil nang Gusti kang murbeng dumadi. Sing agamane Hindu ya sesuai keyakinan, Islam sesuai keyakinan. Makanya zaman Majapahit niku rukun. Makanya ketika mindah niku blek. Nah, saiki nek sampean buka tenggene sebelahe dalan sepur sing mundhuk niku keraton riyen itu ngriku duka perumane sinten perumane patih perumane nopo bangsal niku bangsal keraton ya kata bangsal saking kalenggane bangsal keraton Majapahit nggih dadi monggo niki anugrah mboten sedaya gadah ngeten niki pun dowangu cilikan kula pun kenal tapi kok istilahnya ini pun ini kula kinten sudah diupayakan oleh pemerintah sudah tapi kan masih wujudnya isine sing dereng budayane kang dereng ya budayane dereng nggih ngaten nggih gambaran kula monggo dimulai yok napa monggo mangke kapan-kapan ngumpul malih saged nggih nggih saniki monggo omong-omongan mawon cek dipandu Mas. Nyun sewu Pak Nas. Kalau di TV itu ada pariwara. Nah, ini nggih enten pariwaranya. Sudah disiapkan secara langsung. Ini M Project niki menang di provinsi kalau ini datang Polda. Jadi M Project ini sudah kemana-mana. Ini dipersembahkan untuk Bapak Ibu semuanya, monggo M Project. Suasananya sudah mendukung, sendu ngaten nggih. Jadi sambil angen-angen gitu pikiran itu jadi tenang gitu. Kalau saya boleh cerita, ini tuh seperti perjalanan pulang kampung bagi saya. 6 atau 7 tahun yang lalu Bapak itu di bawah kepemimpinan Pak Anom tapi di dinas sebelah. Waktu itu kami di Dinas Pemuda dan Pariwisata. Untuk pertama kalinya kita melakukan yang namanya perubahan Pak. Kalau dulu itu grand final duta pemuda itu di tengah kota, akhirnya Pak Anom itu angen-angen kenapa kok kita tidak mengadakan grand final itu di sini Pak. Kita itu tidak pernah tahu, generasi muda seperti saya tuh kadang dia mikir di mana gitu letaknya gitu. Terus akhirnya kita dibuatkan grand final Pak, tepat di depan miniatur candi di situ. Kita grand final untuk pertama kalinya dan itu membuat daya tarik yang sangat luar biasa. Orang-orang dari Surabaya datang ke untuk ningali grand final itu. Hal yang tidak apa ya, di luar nalar maksudnya. Yang grand final biasanya di gedung, di lokasi yang sangat luar biasa. Ini kami membawa suasana itu ke Majapahit seperti yang dijelaskan Pak Nas. Sampai temanya itu juga Tribuna Tunggadewi, bagaimana Sakrama itu ditampilkan dalam sendera tari. Akhirnya diteruskan tahun kemarin ada sendera tari juga. Ini merupakan pengembangan, itu yang disampaikan oleh Pak Nas. Ini akan kita lebih lanjut, dipantik terlebih dahulu sama ini bapak kami di kebudayaan.
Pak Anom, monggo Pak Anom. Terima kasih, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pak Lurah Tembuti ini, wow. Iya, nggak apa-apa. Yang pertama saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin 1 minggu ataupun beberapa hari kemarin saya jadi angan-angannya Pak Lurah. Karena apa? Beliau ingin mengajak koordinasi, beliau ingin mengajak berdiskusi tentang kegiatan yang ada di sini. Sampai malam hari ini saya baru ketemu Pak Carik, saya baru ketemu Pak Lurah. Bapak Ibu kula ngapunten. Jadi memang di dinas kami, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu pamong budayanya itu cuma 2, Bapak. Napa malih yang kalau wingi yang satu Mas Heru sudah diangkat menjadi pejabat struktural. Artinya apa? Pamong budaya di Jombang itu tinggal 1 namung kula tok. Sehingga nuwun sewu ketika banyak kegiatan seperti kemarin Jombang Culture Carnival, saya harus berpikir bagaimana menata JCC, bagaimana menata jalannya, bagaimana menata kegiatan itu agar berjalan lancar karena dilaksanakan pada malam hari. Itu adalah termasuk beban-beban kebudayaan yang kami sanggah dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Jadi intinya saya nyuwun pangapunten Pak Carik, Pak Lurah, kalau baru bisa ketemu malam hari ini. Kalau wingi sempat bertanya Pak Anom bagaimana dengan kegiatan malam di Sudimor, insya Allah saya akan datang, saya akan membawa Cak Nas, saya akan membawa teman-teman M-Project, Pak Cak Nas, Mas Afrizal, M-Project ini jenengan betul usah mikir Pak Lurah, nanti biar kami yang yang membiayai beliau-beliau semua. Yang terpenting nanti datangkan massa, datangkan masyarakat, mbuh jenengan paringi nopo, di situ nanti akan terjadi diskusi budaya. Beliau-beliau yang saya bawa, Cak Nas ini adalah senior saya, beliau adalah guru saya, yang setiap kali saya ada kegiatan semacam ini pasti beliau akan mendorong kami, memberikan support tuturi handayani kepada saya, dan saya dibantu oleh Mas Afrizal Prasadana. Mas Afrizal ini adalah orang ataupun pemuda yang sangat-sangat peduli terhadap pemajuan kebudayaan. Beliau itu adalah salah satu tim kami di data pokok kebudayaan, organisasi kelompok budaya jenenge sanggar apa yang terkait dengan budaya, kuncinya itu ada di Mas Afrizal. Jadi Mas Afrizal itu punya data pokok tentang kebudayaan. Jadi adik-adik teman-teman mahasiswa kalaupun ingin tahu tentang Jombang budayanya seperti apa bisa tanya kepada beliau. Jombang itu duwe opo itu kepada Mas Afrizal. Beliau memang sarjana komunikasi ya dia. Dia adalah lulusan sarjana komunikasi Unibro. Kebetulan S2-nya beliau di Kementerian Pertahanan, lulus dan insya Allah nanti tahun depan akan mengambil doktor. Mugi-mugi pantunganipun Mas Afrizal. Dan saya sampaikan Mas Afrizal ini masih Joko sih, Cik Ijen. Ini kan anak saya yang setia, mulai saya di kepemudaan sampai saya di kebudayaan itu selalu mendorong dan wis kadung cocok ya Mas ya. Jadi wis dia tahu saya tahu dia. Jadi intinya nek wong Jawa itu tumbuh oleh tutup. M-Project terima kasih di urusan kebudayaan kami senantiasa mendukung agar dapatnya teman-teman yang setiap hari ini bernyanyi di perempatan Pandan, tapi tidak hanya di perempatan Pandan, ya sekali-kali kita nyanyi di panggung seperti ini. Kalau awake dhewe juga ngamen dungane wong duwe gawe. Tanggal 13 kita ngamen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya apa? Panggung itu step by step, satu demi satu kita lalui. Tadi nek tanggap masyarakat itu seperti ini, nek diundang kementerian itu seperti ini. Kemarin juga diundang oleh museum Cak Nas di mana di Minha untuk mengisi rangkaian museum keliling. Teman-teman juga tampil dengan baik. Tepuk tangan untuk M-Project, luar biasa. Performnya saya melihat malam hari ini semakin berkualitas. Terus niku pokoknya cekelon sahabat. Pokoknya ucul itu kan rantai kuncien. Saya melihat perform malam hari ini luar biasa.
ana trompete Rusli, ana biola Rusli, ana Mas Bram, ana gitarane Yaya, ana Mas Bagong. Satu mungkin yang saya mengingatkan, mbok gelek vokal wedok sing iso swara dua. Jadi contoh mungkin lagu perjalanan, lagu-lagu desa yang karya Leo Kristi itu bisa disampaikan dengan lebih enak ketika itu ada suara ataupun vokalis wanita apa iso swara siji loro. Oke. Ini adalah tim saya, Cak Nas, saya Mas Afrizal, M Project ini adalah tim saya dalam berbagai kegiatan kebudayaan. Bapak Ibu, memang seperti yang disampaikan oleh Cak Nas, tidak semua Bapak Ibu kita memiliki yang namanya petilasan damar wulan. Petilasan damar wulan adalah sebuah wahana untuk menyatukan kita. Setahun sekali kita bertemu, satu tahun sekali kita berdiskusi di sini. Artinya apa? Ini adalah magnet bagi kita untuk masyarakat berkumpul. Tapi untuk meningkatkan agar ini menjadi daya tarik itu memang harus ada sebuah perubahan. Ya. Tahun kemarin kita sudah ada sendera tari. Saya dulu punya gagasan agar dapatnya di sini menjadi pekan damar wulan. Artinya apa? Pekan damar wulan itu satu minggu kita melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan sosok damar wulan. Di situ diisi kegiatan lomba menggambar tentang damar wulan. Anak-anak kita ajak berimajinasi tentang damar wulan. Damar wulan itu seperti apa sih? Biar dituliskan, ditorehkan dalam kertas-kertas anak-anak TK ataupun PAUD berkumpul di sini. Harapan saya dulu seperti itu. Kalau bisa nanti ke depan ada juga sendera tarinya. Waktu itu saya juga bermimpi agar di mana di petilasan damar wulan ini seperti Prambanan dulu Cak Nas. Jadi ada tampilan sendera tentang damar wulan yang itu dilaksanakan pada malam hari dengan permainan ataupun kekuatan lampu yang disampaikan oleh Cak Nas. Jadi bagaimana membuat suasana yang lain daripada yang lain. Kita kemarin sudah mencoba JCC kita laksanakan pada malam hari dan bagaimana animo masyarakat yang luar biasa. Dan saya yakin nanti ketika di sini dilaksanakan sendera tari pada malam hari dengan permainan dan kekuatan lampu yang semuanya ditata dan persiapkan dengan baik, insya Allah nanti akan juga berjalan dengan baik. Yang penting di sini Pak Kapolsek mengizinkan, Pak Dan Ramil mengizinkan. Karena apa? Ya, tanpa beliau-beliau ini yang paham tentang kondisi dan situasi kegiatan itu tidak berhasil. Di JCC kemarin saya di backup penuh oleh Pak Kabak Op, Mas Purwo dan kawan-kawan, sehingga dalam pelaksanaan mulai pemasangan pagar sampai pelaksanaan acara itu berjalan dengan baik dan bahkan nyaris tidak ada kekurangan apapun. Kalaupun ada pun kekurangan itu ada bagaimana kemarin itu pagar-pagar itu bocor karena tali kawat. Ya begitulah penonton pawai budaya di Jombang. Belum setertib di Ngawi, belum setertib di beberapa daerah yang nonton pawai budaya itu bisa dengan duduk dan anteng. Jadi ini perlu sebuah perubahan, sebuah sentuhan. Pak Lurah kami akan senantiasa mendampingi panjenengan dalam tata kelola damar wulan pada urusan budayanya, karena kebetulan kami lebih cenderung kepada budayanya, karena di pemerintah Kabupaten Jombang itu kebetulan antara pariwisata dan budaya itu tidak menjadi satu Bapak Ibu. Jadi kalau urusan pariwisata itu di pariwisata, pemuda dan olahraga, kalau urusan budayanya itu pada kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, kami baru bisa memberikan satu juru pelihara di sini. Engkang paling asmo Pak sinten jupul yang ini? Pak Sulikan itu adalah juru pelihara kami, yang itu kami gaji dari pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Kami belum bisa berikan 2 Pak Lurah karena kekuatan APBD kita terbatas. Tapi ini adalah salah satu yang bisa kami berikan kepada masyarakat Sudimoro agar dapatnya terjaga, terlindungi, tidak kotor, tanduran-tanduran, kotoran-kotoran dari dedaunan yang runtuh itu bisa disapu setiap harinya. Oleh karena itu di beberapa
situs itu kami kasih juru pelihara. Di sini ada Pak Solekan. Kebetulan di Jeladri itu masih kosong sepeninggal Ibu Waiti, sampai sekarang belum ada penggantinya. Di Sendang Madi sekarang ada 2 Cak Nas. Terus di Gua Madi itu juga sudah ada, kita meletakkan orang-orang kita di sana. Artinya apa? Pemerintah sudah memiliki komitmen terhadap pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Pada kesempatan malam hari ini Mas Afrizal juga tadi kita berikan kesempatan kepada Pak Kapolsek agar dapatnya bagaimana sih pengembangan pariwisata terkait dengan pengamanan kondisi sebuah wilayah. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Sekali lagi Pak Carik, Pak Lurah, kula nyuwun pangapunten, Bu Lurah, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mungkin tahun ini kami tidak bisa mendampingi secara optimal. Ya seperti yang saya sampaikan, memang kegiatan kita itu berhimpitan Bapak Ibu nggih. Tanggal 2 kemarin puncak kegiatan Jombang Culture Carnival, tanggal 7 di sini, tanggal 13 sampai 15 itu ada Brantas Acarita di Balai Desa Losari. Itu selama 3 hari, dan itu acara dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nggih. Acaranya akeh, pamonge mok situk. Nggih, itu nggih. Jadi Pak Jen itu guru ya, fungsional guru. Saya sama dengan Pak Jen sebenarnya. Pak Jen itu cuma fungsional guru dulu, saya fungsional pamong budaya. Nah, untuk SKB itu ada pamong belajar. Nggih. Itu Mas Afrizal ngaten nggih yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti disambung dengan diskusi agar lebih gayeng mbok menawi wonten pitaken ada sesuatu yang kurang yang ingin disampaikan saran dan masukan, ada Cak Nas, ada saya, ada Mbak Ati, ada Pak Kapolsek, ada Pak Lurah, Pak Dan Ramil, nanti monggo kita bincang bersama-sama. Tapi saya terima kasih Cak Nas, memang acara diskusi seperti ini itu biasanya jarang orang itu datang minat. Tapi alhamdulillah di Sudimoro 2 kali saya mengadakan kegiatan luar biasa, yang datang adalah tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki komitmen untuk memajukan kebudayaan. Tepuk tangan untuk warga Sudimoro. Mengatakan Mas Afrizal, monggo diperlajengaken. Matur sembah nuwun Pak Anung. Itu tadi kalau kita bilangnya sekapur sirih gitu, penyampaiannya gitu. Sekarang kita mau memberikan waktu untuk sekapur sirih juga untuk Pak Lurah Rumien yang punya hajat. Monggo Bapak Lurah ngersakaken. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sampaikan kepada masyarakat Desa Sudimoro, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Terima kasih juga pada malam hari ini sudah dihadiri Bapak Kapolsek dan Bapak Dan Ramil. Pak Anas juga saya berterima kasih sudah 2 kali hadir di tengah-tengah kita untuk diskusi budaya, dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Anom sudah mengasih fasilitas di desa kami, Ketua Pak Darwis dan beserta anggota. Saya juga berterima kasih atas dukungannya. Mbak Atik selaku pendamping, saya juga tadi itu kaget, tiba-tiba dicari Mbak Atik. Mbak Atik siapa? Mbak Atik yang dulu pernah mendampingi di tahun kemarin. Terima kasih Mbak Atik atas kehadirannya. Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, saya juga berterima kasih atas waktunya untuk berkenan hadir di petilasan Sudimoro. Bapak Babin Kamtibmas dan Bapak Babinsa selalu mendampingi saya kemanapun saya ada, pasti ada Babinsa dan Babin Kamtibmas. Terima kasih Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek untuk anak buahnya. Saya sangat berterima kasih
kembali kepada Dinas Kebudayaan. Memang kemarin sudah koordinasi sama Pak Anok, ternyata Jombang juga mempunyai hajat yang itu Pak, yang besar. Jadi kita iya, jadi Pak Anam juga enggak ya seperti kemarin Pak Anam ya, tapi pada malam hari ini bisa terlaksana dan bisa bisa hadir di tengah-tengah sini. Dan saya juga minta maaf yang ada di lesehan, ya seperti itu kemarin juga seperti itu Pak Anam. Saya terima kasih sekali. Nggih, matur mawon kula matur sembah nuwun sanget saking Dinas Kebudayaan yang sudah memfasilitasi di desa kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan datang Pak Lurah. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Karena sampai hal terkecil kajian seperti ini aja dihadirkan gitu kan. Jadi kita belajar dulu ini, nanti direalisasikan insya Allah kalau 1 bulan, trimester selanjutnya 1 tahun sudah sangat luar biasa gitu ya. Ini tokoh-tokoh yang sudah hadir sangat luar biasa sekali. Nah, kita akan bagi ini namanya pemantik gitu ya. Akan ada pemantik dulu sebelum kita diskusi semuanya nantinya. Kita akan pisahkan. Yang pertama nanti akan kita bahas tentang bagaimana membuat kondisi yang kondusif gitu kan ya, dari segi keamanan. Nanti ada Pak Kapolsek, Bapak dan Ramil. Terus juga dari sisi kalau tadi Pak Nas juga sudah singgung tentang ekowisata heritage-nya. Kita ada Bu Ati, nanti juga bisa disinggung. Dan juga dari segi olah tampilan budaya dan seninya ada Pak Jamil. Jadi semuanya nanti akan kita pantik terlebih dahulu sehingga diskusinya semakin panas dan semakin luar biasa nantinya. Monggo, ini satu sesi pertama pemantiknya adalah tentang bagaimana Pak kondusivitasnya gitu. Kalau kita mengadakan kegiatan di sini pasti lancar lah nih, insya Allah izinnya kayak gitu. Dukungannya juga sangat luar biasa tentunya. Yang pertama nyuwun sewu datang Bapak Kapolsek Rumien, monggo Bapak. Tapi ini karena sangat panjang, jadi ngapunten sangat Bapak. Nggih, panjang sekali nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu semua, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dikasih kesehatan, kenikmatan bisa berkumpul pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya cuma bisa ngomong-ngomong aja ya. Saya perkenalan dulu, nama saya Wawan, asli Tunggorono. Saya lulus SD Tunggorono tahun 81, SD Tunggorono itu. Terus saya daftar polisi 88, tahun 88 daftar polisi, 89 masuk pendidikan, 90 lulus dinas di Jombang sampai sekarang. Berapa tahun itu? 90 sampai sekarang 24 tahun. Boten pernah pindah di Polres Jombang. Kenapa kok nggak pindah niki? Sekedar data pribadi kula nggih. Karena saya mohon maaf, saya ini Dikjur Dasba Intel. Jadi saya bukan polisi sebetulnya, Intel. Intel itu nggak pernah pakai seragam. Jadi 30 tahun belum pernah, 33 tahun belum pernah seragam. Karena saya punya kejuruan Intel. Terakhir saya sekolah Intel tahun 2015 di Bandung. Tahun 2015 di Bandung, Desember saya lulus itu. Nah kan masih agak baru lah. Terus kurang 3 tahun karena belum pernah jadi polisi. Kurang 3 tahun saya
dikasih Pak Kapolres jabatan Kapolsek Megaluh. Kurang 3 tahun, tadi 3 tahun ini pakaian dinas nih, cerita kula. Sebelumnya itu di Ploso, kenal Mbak Etik ini, saya dulu wah pakaiannya namanya cis nggak wanteng. Mbak Etik nih wah ono Pak Polisi loh. Nyamar. Memang saya sekolah intel. Niku riwayat saya. Nah ini tentang kemandirian memang harus ada. Ini kan sudah ada juru kunci untuk mengamankan, untuk koordinasi, untuk memberi informasi kepada Babin Kamtibmas. Di sini ada Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas bisa informasikan ke Pak Kapolsek. Saya kalau tidak bisa ngatasi ke Polres seperti tadi diceritakan itu ada kepala bagian operasi. Itu untuk kegiatan-kegiatan yang besar. Kegiatan-kegiatan itu memang ada yang perlu izin, ada yang perlu tidak izin. Kegiatan sosial, kegiatan budaya seperti ini tidak perlu izin, cuma pemberitahuan. Kemarin karena saya diberitahu ada kegiatan, ada pemberitahuan ke Polsek juga. Saya ke sini, oh ada pemberitahuan, ada kegiatan. Ini nggak perlu izin. Kalau sosial, budaya, keagamaan tidak perlu izin. Seperti pengajian itu ya nggak perlu, cuma pemberitahuan. Nanti Pak Polisinya yang mengamankan. Ya kegiatan yang perlu izin ya seperti orkes, masuk gak izin lek orkes. Waduh, lek orkes itu perlu izin. Kadang nggak boleh main. Kalau orkes besar, kalau tidak mentaati aturan-aturan yang dibuat sama polisi, sama aturan-aturan yang dibuat Pak Muspika. Ini Muspika pasti rukun nih, 3. Kalau keluar pasti 3 ada. Pak Camat, Pak Daramil, Pak Kapolsek. Malam ini aja Pak Daramil ada, Pak Kapolsek ada. Pak Camat kebetulan persiapan pindahan apa nama? Skorpin itu apa? Persiapan pindah niku. Persiapan Pak Camat pindah naik pangkat ke Jombang. Kemarin kan sertijab di Pendopo itu. Itu Pak Camat persiapan. Biasanya 3 pilar itu pasti. Pokoknya Pak Kapolsek tidak ya, semua tidak. Pak Camat tidak ya, semua tidak. Pak Daramil juga ngomong tidak, saya juga mengikuti Pak Daramil. Ini Pak 3 pilar mengikuti. Insya Allah kondisi situasi keamanan ketertiban di Kecamatan Megaluh relatif kondusif. Jarang kejadian, jarang kejadian. Karena apa? Kita selalu patroli terus sama 3 pilar. Tadi malam tuh sama Pak Daramil tuh mantau situasi sampai malam. Bisa ditanya Pak Daramil. Pak Lurah saya tahu, Pak Lurah tidak tahu saya. Pak Lurah itu masih melek malam itu. Tak beltin nggak ngerti lu. Tadi malam itu Pak tak foto. Nggak tahu kalau Pak Daramil sama saya tuh memantau wilayah kecamatan. Saya kira gitu aja. Mohon maaf, saya akhiri dengan sholatul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Jadi kalau acara budaya sosial kemasyarakatan pemberitahuan mawon, insya Allah lancar semuanya. Tapi kalau mendatangkan masa ini yang perlu izin, gitu nggih Bapak. Siap, matur sembah nuwun. Ini kalau di budaya itu ada bapak saya Pak Anom. Yon sewu, saya ini bapak saya yang lain karena turunan ini. Saya lulusan dari Universitas Pertahanan Pak. Jadi kemarin saya S2-nya di Unhan, jadi ya bersinggungan dengan militer seperti itu. Monggo Pak Daramil, kami persilakan. Niki mawon Pak, ini lebih panjang jadi lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati rekan dari Muspika, Pak Kapolsek, Pak Anas, Pak Anom, dan semua yang hadir pada acara malam ini. Yang pertama puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam acara masalah budaya. Langsung aja Pak, intinya masalah budaya ya perkenal dulu lah. Nama saya ya teman dan Ramil baru yang dulunya pos Koramil yang ikut Koramil Tembelang. Bulan 12 kemarin diresmikan jadi Ndar Koramil, akhirnya saya yang jadi Ndar Ramil. Ndar Ramil pertama lah Megaluh. Intinya ya babat alas.
Saya pindah dari Pelandaan kemarin, dari Korowai Pelandaan langsung dipindah ke Megaluh. Ya saya mohon doa restunya dari semua yang hadir di sini dengan kehadiran saya di Koramil Megaluh, Kecamatan Megaluh. Semoga bermanfaat bagi masyarakat Megaluh. Dan tolong saya ya dibantulah. Kalau ada saya punya kesalahan atau kekeliruan, tolong saya ditegur. Karena namanya manusia biasa pasti banyak kesalahan, kekeliruan. Jadi nggak betul saya sungkan-sungkan Pak, nek kula mawon. Nek kula kleru kan jenenge senene mawon, kula mau seneng. Nek sampean lot malah wah, mboten ngertos salah. Pokoknya saya ada kesalahan tolong tegur aja, Pak nggak cocok Pak, nggak pantas Pak. Dari saya bisa koreksi diri saya sendiri. Jangan sampai nanti wah menurut saya baik, ternyata menurut masyarakat Megaluh tidak baik. Nah, saya mohon dikoreksi aja, itu salah. Mungkin demi apa masyarakat Megaluh. Terus masalah kebudayaan kita tuh makin lama makin luntur ya, makin kurang lah. Kalau saya cerita nenek saya dulu itu kan ada Damar Wulan, ada Timun Mas, ada Panjias Moro Bangun, terus cerita legenda zaman dulu kan termasuk manuk burung apa kan? Burung yang nah itu kan burung ngalup ya. Itu katanya itu nyari anaknya kemana-mana gitu. Nah itu kan burung, itu juga burung paling jahat. Kalau saya itu kan burung paling jahat itu cerita dulu, tapi lama-lama kan apa hilang ya, legenda tinggal Damar Wulan aja yang masih sampai sekarang yang ya tolong saya gak setuju dengan apa yang disampaikan Pak Anon dan Pak Nas masalah kebudayaan. Mari kita uri kebudayaan kita, termasuk terasa apa ibarat ketoprak, sekarang udah gak pernah dengar saya itu iya kan, dulu kan ada duk nah mari kan ketoprak kan sekarang nggak ada, paling tinggal ludruk aja, ludruk udah mulai hilang juga. Ya ketoprak ludruk kan banyak dulu, terus wayang kayu itu kan udah mulai luntur lah. Mari kita sama-sama kita budayakan lagi, kita bangkitkan lagi. Karena apa ya, mungkin pelajaran sejarah nggak ada itu, akhirnya kan semuanya hilang. Nggak, saya setuju dengan Pak Anas Pak Anom, karena terus terang aja Bapak Ibu ya, saya kalau ke Koramil itu ke desa, saya pasti tanya sejarah desa, asal usul desa dari mana. Termasuk waktu saya di mana di Perak itu saya tanya sejarah desa Blodot lah. Ternyata itu kan sejarah dari Ki Ageng Corek. Ki Ageng Corek yang makamnya ada di Blodot, yang di depannya Agus Lukman itu Ki Ageng Corek kan dari Kajang Kediri. Nah itu akhirnya Blodot keluar dari Bronjong itu, nah terus dia sembunyi di Delik, ada dusun Delik di situ. Nah itu ada sejarah, makanya saya ke desa-desa pasti saya tanya sejarah desa asal usulnya. Termasuk di Marmoyo, di Tanjung Wadung itu, Marmoyo Mamadi itu kan kakak beradik itu, makamnya di atas itu. Nah itu kan ada sejarah juga itu, asal usulnya desa itu. Ya, Tanjung Wadung, kenapa kok bersih desa itu Tanjung Wadung dengan Marmoyo harus duluan Tanjung Wadung? Ternyata ada sejarahnya. Ya maaf aja, saya terus aja ke desa pasti tanya. Kalau di kemarin saya di Pelandaan saya juga tanya asal usul dari Pelandaan. Pelandaan ternyata dari buah asem yang tua, melandai lah, yang mau kering, nah, ternyata di situ lah, termasuk pelabuhan. Kalau di Megaluh ini saya juga tanya di Kedungrejo, asal usul Kedungrejo itu gimana? Nah ternyata kan ada Kedung juga di sana tuh, sumber agung, ternyata sumber yang besar, katanya agung, yang tepatnya di mana? Dusun Panasan, gitu. Nah makanya, kalau kita termasuk pacar peluk. Nah, pacar perlu itu kan nonton apa? Bunga pacar gitu. Kembang pacar nah terus saya nonton duduk apa terus bundi lah, ngoten lah ceritanya kan. Ning isane wit pelem kena pelok. Jadi terus peluk pelok. Nah, Sudimoro ini Pak Allah kerep tangkal dari Kertos. Asal Sudimoro piye ra bingung. Ayo kan. Nggih jujur, sebetulnya di Jombang ini banyak budaya-budaya. Waktu saya di Kabut itu pernah juga masalah di Sumber Haji, kan sumber besar itu, sumbernya besar kan bermanfaat. Saya sampaikan ke Pak Albesa, Pak Lurah ini sumbernya besar, bisa dipakai wisata, mungkin waterline atau kan bisa itu, kan kasihan sumbernya, airnya, kan bisa untuk ya kesejahteraan warga lah, mungkin uang parkir atau gimana kan bisa itu, kan sumbernya besar itu, Sumber Haji itu tidak bermanfaat, akhirnya kan ya. Tapi Pak Kepala saya bingung katanya, karena masyarakat nggak mau, takut diambil Pemda katanya. Saya dan berpikir dengan adanya makamnya Pak Gus Dur Presiden pertama, kan banyak wisata yang ke Jombang.
Jadi bisa religi itu kalau bisa habis dari Tebuireng ke makamnya itu bisa kita ke sini, kalau kita budayakan sini, mungkin kita buat seperti ikon kan, berarti kita mungkin ke sini terus atau mungkin kalau jadi ada tujuan coba bukan di Wada saja, mungkin di Pegalo atau mungkin di tempatnya kalau di Kabut itu Pak Bu Yusona sekarang yang lagi ngetren itu di makam Bu Yusona kan itu yang pilih Pak Jala itu. Ya itu aja mungkin saya sampaikan kepada warga dengan adanya budaya ini dengan harapan bisa menambah kesejahteraan masyarakat terutama Sudiworo. Mungkin kalau ini sempat viral terus jadi ikon, nah mungkin kita bentuk bagaimana supaya pengunjung itu bisa ke Sudiworo semua. Tergantung dari bagaimana natanya. Nah ini mungkin ada bagaimana termasuk buat pentas seni atau bagaimana, silakan nanti kita tergantung dari dispora. Karena yang punya aja kan dispora. Silakan aja mungkin Pak Arno atau siapa silakan nanti di bagaimana biar jadi kalau ada tamu-tamu dari manca desa lah, bukan mancanegara, syukur ke mancanegara. Setelah habis dari tempatnya Gus Dur langsung ke sini. Kalau bisa buat oleh-oleh khusus lah dari Sudimoro. Ya terus nanti warga bikin oleh apa mungkin dodol apa khas Sudimoro atau ya terserah lah. Karena warga sini itu aja demi kesejahteraan masyarakat Sudimoro. Itu aja kalau dari saya mungkin ya, kalau ada kekurangan kesalahan dari saya ngomong saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Pak Dan Ramil. Nyambung Pak usul dodol mojo. Kan khas nggih, tapi lek puwait nggih mboten. Nemen. Mojo legi lah bener Pak Nas tadi sanjang dodol mojo legi gitu nggih. Sudah sinergi antara Polsek dari Dan Ramil juga Pak Lurah sama sambut sinergi. Tinggal diaplikasikan nanti ya Pak. Amin gitu nggih. Amin, nanti kita dorong bersama-sama gitu. Lek mboten saged didorong disorong mawon Pak. Jadi biar segera terwujud bersama-sama gitu. Nggih. Selanjutnya nggih. Sebelum kita lanjut nanti ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Nah ini terus keweden Pak adik-adik mahasiswa nih dowok tekan ngoten. Ndak apa-apa ya. Oh iya benar. Kalau ndak berani maju saya yang menghampiri nih loh. Langsung kalau ini karena biasanya boten gitu kan deh. Monggo. Ini siapa? Atau ibu-ibu monggo. Ndowopis ya Allah. Ndolek Pak. Monggo, Bapak Ibu, monggo mawon tanya apa saja boleh. Pak, sambat nggih mboten napa-napa. Ini bebas gitu. Oh, siap, monggo Pak. Agak kesini Pak biar lah nggo anteng. Jelas lek ngeten Pak. Nyuwun sewu, monggo. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martono, asli Putra Jombang, kelahiran di Dusun Sumberwinong, Mikut Kelurahan Banjardowo. Selamat malam Pak Anas. Mungkin ini agak-agak lupa Pak Anas ya. Saya suami dari Mei Juliani, murid kesayangannya almarhum Ibu Tiwi. Ya, ini kan saya penasaran dari Damar Wulan itu sekedar legenda atau fakta? Karena kalau memang petilasannya di sini, artinya ada jejak-jejak yang secara historis itu bisa dibuktikan, baik dari tim arkeologi dan ada nggak keturunan silsilah dari Damar Wulan yang masih ada di Desa Sudimoro? Karena kalau memang itu bukan legenda, kalau memang dari histori, fakta dari Kerajaan Majapahit, kan berarti Jombang ini sudah punya peradaban yang luar biasa, punya orang-orang yang mumpuni dalam pemerintahan, dan ini kan suatu kebanggaan kita bahwa
kekuasaan Majapahit ini nggak bisa dipandang remeh. Bahkan sampai negeri ASEAN itu di bawah kekuasaannya. Dan ini patut kita juga harus dengungkan supaya generasi muda ini lebih mencintai, punya rasa nasionalisme bahwa nenek moyang kita itu dijaya gitu loh. Justru itu kolonialisme itu menjajah kita kan menghapuskan dari fakta-fakta sejarah. Dan ini mohon penjelasan kepada masyarakat khususnya Sudimoro ini supaya lebih punya kebanggaan. Umumnya masyarakat Jombang kami minta penjelasan tentang siapa sosok Damar Wulan semestinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan mewakili asli putra Jombang, warga Jombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu poin Pak, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa ini diskusi mawon, manca desa sudah berapat gitu. Apalagi kalau kegiatannya nanti semakin besar, manca desa, manca kota, manca negara semakin berkembang gitu. Tepuk tangan dong, ini sudah luar biasa. Monggo, bisa dijelaskan? Matur suwun krungu suarane nyaingi Pak Anom. Ya Allah. Nah, iya. Ya, keturunan Majapahit dulu ada yang suaranya kayak begitu Pak, tapi ada juga yang suaranya cempreng kayak saya. Karena apa? Ya tadi itu cerita-cerita kalau yang diangkat oleh diangkat oleh topeng Jatiduwur ya, wayang topeng Jatiduwur maupun itu adalah cerita-cerita juga tentang itu ya. Karena salah satunya Majapahit dulu itu bukan penjajah, lebih kepada persemakmuran. Jadi setiap bulan dari Madagaskar, dari Thailand, dari mana itu harus ke Majapahit membawa duta budaya. Nah, Majapahit sendiri menyuguhkan wayang topeng ya dan sebagainya. Sehingga sebenarnya di sini peran kebudayaan bukan main. Nah, yang dari Madagaskar karena naik kapal yang bulan ini datang ya, itu berangkatnya 2 bulan sebelumnya. 2 bulan sebelumnya, sehingga orang yang bulan berikutnya sudah di tengah jalan. Ini bukan main. Dan Majapahit itu kenapa sampai cerita-cerita Panji itu sampai di Thailand dan sebagainya itu. Itu gambaran awalnya saja. Jadi sepakat. Nah sekarang cerita Damar Wulan itu dongeng legenda atau ada sejarahnya. Tadi Pak Anom sudah mengatakan di sini sudah diberi satu jupel, juru pelihara. Kalau dulu namanya juru kunci gitu ya, juru pelihara. Jadi lebih kepada memelihara ya, memelihara bagaimana hubungan, bagaimana situasi di sini dan sebagainya. Nah, apakah kalau para sejarawan menghindari perdebatan itu? Tapi kalau kita di sini, kalau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam hal ini ditangani oleh pamongnya tinggal satu ya Pak Anom ini ya, tinggal satu ini, itu ditangani itu adalah sampai bisa memberi ini adalah minimal sudah diduga adalah BCB. Ini kawasan, bukan kawasan, ini adalah situs BCB, tempat tinggalnya sebuah BCB. Masih diduga seperti di Sendang Made. Apakah cerita tentang Erlangga dan sebagainya itu benar apa benar? Nah gitu loh. Karena sebagian orang masih enggak zaman Erlangga, itu zaman Majapahit. Prestasi yang ada itu dari zaman Majapahit, zaman Suwito, dan satu dari zaman Kediri. Ya, tapi nah mungkin Kediri itu, kalau Kediri belum Erlangga, sesudah Erlangga
anak turun Erlangga sebenarnya ya. Jenggolo Pak Jalu itu turunan Erlangga ya. Nah, oleh karena itu antara ini kalau diakui sebagai BCB berarti sejarah, ada bukti sejarah. Kalau ini hanya di kalau sudah diakui, kalau diduga BCB ada potensi ini adalah sejarah ya, sejarah. Cuma kata-kata petilasan itu bukan makam. Petilasan itu orang itu pernah jejaknya ada di sini. Paluamba ini kan di Jawa Timur ada dua. Yang satu di Jember, di sebuah pulau yang besar, lebih besar dari ini ya. Tapi kita tidak usah berdebat. Kita buktikan bahwa maka ayo kita ramaikan di sini. Dengan ramai akan datang orang pintar yang punya sejarah. Seperti di desa saya Menturo dulu ya, itu saya nggak nyangka kalau tiba-tiba waktu kematian adik saya itu Gus Dur kan datang. Dia itu bisa nyambut manten itu sing diomongno Menturo. Loh, kene iki sanggrane Ratu Cempo. Warang ya Gus Dur. Kok iya Gus? Ya memang dulu ada di sini ditemukan emas, piring-piring Cina yang macam-macam dan sebagainya pernah. Tapi nggak sampai berpikir ini kan. Iya Ratu Cempo biyen niku gak oleh manggon nggo jero keraton. Polane Ratu Utama Wandan Kuning ya, atau nama aslinya adalah nama Wandan Kuning, nama aslinya, nama sebutan yang sebagai ratu adalah Endang Sasmitopuro, kayak jenis penyanyi ya. Itu ngambilnya dari Ratu Majapahit, Endang Sasmitopuro itu benci karena Brawijaya V jadi Islam, dan karena kuning cantik luweh nom, katanya kok paling disayangi, akhirnya nggak boleh tinggal di sini. Akhirnya tinggalnya katanya di luar pagar ibu kota Majapahit. Di mana itu? Katanya di Menturo. Terus dicari-cari, oh mungkin ini di sini dulu banyak temuan-temuan dan sebagainya. Terus saya sendiri kemudian tidak menganggap itu sebagai benda cagar budaya. Terus dari Jogja, BPCB Jogja dulu itu penelitian ke situ tanah. Oh benar, ini dulu ada Wewetih. Ini sungai besar, lebarnya 100 meter dari Jombok Samben sampai Menturo sampai ke sana terus sampai Ngoro, yang kemudian ada sumber bejinya dan sebagainya itu. Nah, dan di situ nanti kemudian ternyata itu jalan masuk ke Majapahit. Kalau menurut negara Kertagama berupa Bupa Panjang, ia lewat situ Majapahit turun di Tugu Sebani, kalau dulu Tugu Badas ya. Nah dari situ jalan darat, ada yang naik jalan kaki, ada yang naik kuda, ada yang naik kereta dan sebagainya melalui Sagada, Segodorejo sekarang. Bukti-bukti ini mulai ada, tapi kita belum bisa menentukan apakah itu benar atau tidak. Sama dengan di sini. Ayo kita buktikan. Ini sudah pasang badan mereka juru pelihara, berarti kudunya BCB, potensi BCB minimal, atau bahasa TACB-nya itu diduga cagar budaya. Menjadi cagar budaya ketika ada kajian dan penetapan kalau dulu oleh BPCB, sekarang boleh oleh Bupati Jombang, karena kita sudah memiliki satu TACB. Yang penting lagi adalah sudah memiliki perda tentang benda cagar budaya. Dan ini salah satu PR saya, Pak Anom, ayo diteliti sini. Saya sebagai salah satu TACB, ada 4 orang di Jombang ya. Insya Allah di situ nanti akan berusaha. Sekarang sedang konsentrasi ya 4 minimal, tapi yang Sendang Made masih mungkin agak lama. Karena apa? Butuh kajian-kajian batu batanya itu zaman apa itu ya, karena sudah jelas kan, cuma zaman apa gitu loh.
ya. Zaman apa ini masih morat-marit di situ batu batanya. Terus Pandegong tahun ini jelas ditetapkan. Ya, karena sudah ekskavasinya sudah sampai tingkat ya. Kemudian yang kedua Mbah Blawu mungkin. Tapi targetnya satu. Terus yang ketiga adalah rumah kelahiran Bung Karno di Peloso di Losari. Ini sedang kita matangkan juga. Kita sudah sampai koordinasi lah. Sing kebakaran Cenggot kan Blitar sama Surabaya. Blitar ngaku melahirin nggak Blitar, Surabaya ngaku nih nggak Surabaya. Tapi ternyata kok karena dulu ayahnya itu menjadi guru sekolah Ongkoloro di Peloso. Nah, anaknya itu lahir karena pindahnya tahun 1901 bulan akhir November kalau nggak salah, pindah ke Peloso, baru lahirlah Bung Karno. Jadi lahirnya Bung Karno 6 Juni 1902 menurut surat kelahiran yang ditulis oleh ayahnya. Ya, nah ini, di situ aja. Masih sampai di situ. Syukur-syukur tahun ini kita bisa menetapkan, maksimal jangan sampai Desember ya, bisa kita tetapkan semua. Nah, wis iku dadi rumah kelahiran Bung Karno. Ya sudah, tambah gak karu-karuan sebenarnya gitu ya. Nah di sini juga begitu. Kita akan menelusuri juga. Cuma memang anggaran kebudayaan itu sakuku irenge Dikbud. Ada 4 jenenge dinas apa itu, ada bidang apa SD. Wayuku ratusan miliar biayane. Bidang SMP, iya. PAUD nih, ya. Dukur ratusan apa kae? Terus maju. Kene iki lho 20 durung. Ya apa kok ngeramut temen kan gitu loh. Sementara kebudayaan itu dilok-lokno nek ana wong lakone elek dari kebudayaan. Nah, gak dikek anggaran belas. Kayak ngene iki lho gak cukup apa? Gak pantas kayak ngene tok sakjane. Ngono lho ya. Tapi kan ya apa kondisinya. Nah, tapi Bapak Ibu, semua itu juga sebenarnya kita kalau mau kreatif nanti kalau ini mau dikembangkan di pusat itu banyak anggaran. Kementeriannya yang kita yang buat ini ya. Apa namanya? Parekraf Sandiaga Uno. Ya, ini ngeting Sandiaga itu terus tapi dipakai kok Pasuruan ya, di mana itu Gunung Bromo. Lah nek Gunung Bromo lewat Mbak Ati ya. Nah, kebetulan ada Kapolsek sana itu adik saya, ya adiknya nyonya saya. Nah, itu ada di sana. Nah, juga mungkin akan ada kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Nah, seperti ini juga. Jadi monggo Pak, ini memang sejarawan belum mengakui bahwa itu ada. Tapi kalau kita, bukan saya ini pemerhati sejarah, tapi saya pernah bersama teman sudah menulis buku sejarah itu 700 halaman khusus budaya dan sejarah dan budaya Jombang. Ya, ini, nah mudah-mudahan ketemu nanti ya. Dan walaupun PR-nya masih banyak, karena adanya Pulau Jawa ini didahului, dulu belum ada Pulau Jawa sudah ada Nusa Kendeng, antara lain Kabo itu. Kabo itu kan dulu pulau kecil, jejer-jejer. Sudah ada itu, kapan? Yang paling tua itu adalah pada saat manusianya yang ada itu 2,5 juta tahun sebelum Masehi. Di Lempung Biru yang nama geologinya adalah apa? Kalibeng. Kalibeng itu ada di Prandaan. Itu adalah manusia pertama ada yang ditemukan, tapi ketemunya enggak di situ, ketemunya mungkin keseret berantas sampai di Perling. Di Perling ditemukan manusia tertua, remaja ya, yang kira-kira lahirnya 2,5 juta tahun sampai 3 juta tahun sebelum Masehi. Lebih muda lagi ada lapisan tanah
tadi Kalibeng itu salah satu formasi tanah atau lapisan tanah tertua ya yang ada manusianya. Terus yang kedua adalah Pujangan. Kita kenal ada Gunung Pujangan. Pujangan itu sekitar antara 1,5 juta tahun sampai 2 juta tahun sebelum Masehi. Itu banyak melahirkan manusia-manusia seperti yang kita kenal yang ada di Trinil ya dan sekitarnya itu ya. Itu banyak. Nah, jadi di situ lebih mudah. Paling mudah lagi adalah lapisan Kabo. Lapisan Kabo itu sekitar 1000 sampai 1500 tahun sebelum Masehi ya. Nah, manusianya itu ya belum ya otaknya masih enggak sebesar Homo ya. Kalau itu kan manusia Pithecanthropus. Jadi jalannya ya sudah seperti manusia. Sudah bisa berburu ikan macam-macam, membuat alat sederhana sudah bisa. Tapi mungkin belum bisa bercocok tanam, mungkin begitu ya. Nah, kemudian Nabi Adam itu 600.000 tahun sebelum Masehi baru diciptakan Allah. Loh, berarti tak dulu itu ada manusia. Ada kan di Quran juga ada. Lalu apa sih Gusti dari malaikat? Kok damel menungso penggawean itu Pak tenan saking menumpahkan darah. Bari oleh menungso, tapi belum otaknya belum sebesar manusia sekarang. Ya, sehingga walaupun sudah berkreasi tapi sangat terbatas gitu ya. Tapi tidak seperti kera. Seperti kera yang turunnya kera di sini hanya Darwin. Dan orang-orang yang percaya kepada Darwin itu ya turunan kera betul gitu. Kalau kita keturunan manusia asli ya. Itu saja ya. Ini gambarannya seperti itu ya. Insya Allah Pak, kula nggih gelek teng Sumber Winang Pak. Nggih Pak, teng mriku badhe wonten perumahan super murah. Ya. Untuk orang yang belum punya rumah, masih dadi tukang sapu, masih dadi apa? Monggo golek nduk kono, regane murah. Ya. Seperti subsidi tapi lebih besar sedikit, mungkin tidak tipe 30, tipe 36 mungkin gitu. Tanahnya ya 60 ya. Harganya kalau subsidi sekarang kan ya sekitar 150 ke atas, 160. Ini mungkin kisaran 130 mungkin gitu ya. Nek sing Joko-Joko tas rabi, nek Gunung Rabi gak oleh. Ya. Tas rabi oleh nek gurung duwe omah ngono ya. Nek oleh warisan saka bapake wis dijenengan saya ya gak oleh. Itu enggak, tapi itu tambahan aja ya. Itu karena saya kenal beliau dan Mbak Tiwi dulu pernah menjadi anak buah saya sebelum meninggal ya Pak ya. Itu pernah menjadi anak buah saya di Parpupura tahun berapa lupa saya, 2000 berapa gitu. 4 atau 3, 45 gitu kira-kira ya. Nah, itu. Dan saya kira itu nanti kita telusuri dulu Pak, kayak gak bisa menjawab. Karena apa? Kalau pekerjaan saya, sapa ya bojone Kencana Wungu. Sing tekok kene sing jenenge iku sing sapa? Dulu kan di sini katanya adalah Pade Udoro, ada Pade gitu ya dan sebagainya. Itu kan ada, memang di sejarah ada. Tetapi anaknya sing jenenge Gambar Wulan iku sapa? Nah ini yang masih sejarah tidak mau. Sejarah aku nek gak ketok moto nek tulisane gak gelem ngarani. Ya, kalau nek jari ini jari. Nah, saya sangat respect kepada Bapak Komandan Koramil, akeh ro sejarah desa-desa. Insya Allah saya juga punya catatan semua desa di Megalo, Peloso, Landaan, Kudung, Musian, karena dulu saya, anak buah saya sering dampingi penyusunan LPJM Desa tahun 2004-2005 kalau nggak salah, termasuk Sudimoro. Engko tak golekane bukune masih ada. Ya, nek sing mbok Bapedang Bojo ono mbok wis diopong ya gak ero ya. Nek gak dikirokno ya gak paham aku juga. Tapi di tempat saya ada rodok morat-marit gak jangkep tapi sejarah saya wajib. Jadi harus ada. Kalau bisa sekarang Pak Lurah nggih. Sebelum mundur itu harus ada ini. Dulu saya wajibkan. Satu ada legenda.
kayak Damar Wulan ini harus masuk di dalam rencana jangka menengah desa. 2, sejarah pemerintahan. Ya. Ketiga, sejarah pembangunan. 4, sejarah pendidikan. Minimal ini. Sehingga ketika saya dulu disuruh di Katemas oleh anak-anak STKIP, Pak, itu Pak jenengan cerita sejarah Katemas lho, walah kune prasasti mocok wong Katemas seru kabeh. Ternyata enggak. Saya tanya, tahun berapa masjid ini didirikan oleh siapa? Enggak tahu Pak. Lah aku sing ero padahal saya hanya membaca RPJM desa. Gitu loh. Kan penting ya. Seperti itu penting. Syukur-syukur dibukukan seperti yang sudah dibukukan oleh Mas Dian itu Desa Tinggar. Jadi buku ya. Ya, Tinggar itu ya. Kalau beliau tadi tahu Ki Ageng Corean ya. Mboten corek Pak, corean. Ini kan anak buah Diponegoro riyen Pak. Nggih, Diponegoro sing nang Kediri kula difitnah. Nah, ini terus dilepon keroncong. Brodot nggih. Niku wonten kula critane nggih wonten. Sebenarnya enggak ada, ngriko enggak ada perak, enggak ada napa bandar nggih enggak ada dan sebagainya. Nah, penting niku. Nah, kalau perlu ada lomba-lomba seperti penulisan seperti itu. Ya, atau dongeng lomba enggak apa-apa. Lomba dongeng, lomba penulisan yang sederhana. Jadi insya Allah kita akan menindaklanjuti Pak nggih. Nggih, terima kasih. Ini jawabannya. Matur sembah nuwun. Nggih. Bapak Ibu, itu semoga bisa menambah kasana. Namun sebelum itu kita dengarkan lagi gitu nggih. M Project. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu. Bapak Ibu masih setia. Kalau tadi kita sudah opening, sudah dijelaskan, sudah menggigit diskusi, ini masuk di opening di closing remix gitu, di part terakhir gitu ya. Nah ini kami mohon dengan hormat sedikit memberikan masukan dan juga arahan kepada yang terhormat Bapak Sunan selaku Pokdarmis. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten dari sampun dalu napa ingkang sampun diaturaken Bapak dan Ramil kula wau ingin sejarah asal usul nama satu desa. Menjawab yang saya hormati Pak Nas, guru kula, Pak Anom, Pak Kapolsek dan Ramil, ugi sedaya ingkang rawuh kali menika. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu rembuk budaya atau dialog kebudayaan yang sudah disampaikan oleh Pak Nas. Insya Allah pada malam hari ini apa yang disampaikan Pak Nas, agrowisata heritage sinergisitas untuk penguatan sumber daya alam sebagai implementasi nilai-nilai kota sejarah otomatis berbasis ekonomis. Itu sasaran kita. Saya kira ini tepat malam ini temanya ini yang sudah diaturkan oleh Pak Nas panjang lebar kula wau. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan untuk mewujudkan apa yang tertera di makalah ini. Kebudayaan adalah sesuatu yang terjadi berdasarkan asal usul. Apa yang ada sekarang mesti ada cerita sebelumnya, asal usul, dibarengi dengan perilaku masyarakat pada saat itu. Kita bisa mengatakan Pak Nas menawi wonten kirang tepatipun Pak Nas amargi ngrasakaken. Kita mengatakan yang namanya budaya, asal usul yang terjadi dibarengi dengan perilaku atau tata kehidupan masyarakat pada saat itu. Insya Allah mekaten menurut pemahaman kula. Langsung kemawon napa ingkang disampaikan kalian Pak dan Ramil, setiap desa pasti punya cerita. Nama Sunan pun ada ceritanya, nama Pak Lurah Roni pun ada ceritanya. Tidak sekedar nama-nama
Apa alasannya cek pantas? Saya yakin tidak seperti itu. Pasti ada alasan yang kuat untuk memberi label tersebut. Begitu juga Desa Sudimoro. Insya Allah Desa Sudimoro ini terbentuk pemerintahan Desa Sudimoro secara resmi itu sekitar tahun 1912. Apa sebelum tahun itu sudah ada pemerintahan? Sudah, tapi namanya belum Sudimoro. Kalau pemangku jabatan kala itu kepala desanya ada dibongkar, ya disebut Desa Bongkar. Di Palombo, nun sewu Pak Nas, mungkin sanes Palwombo, tapi Palombo. Karena ada pal yang besar yang posisinya di Sudimoro bagian timur. Kalau kepala desanya bertempat di Palombo disebut Desa Palombo. Begitu juga Desa Dateng. Pedukuhan sebenarnya bukan desa Pedukuhan. Pedukuhan wilayah kecil dari dusun. Jadi di Sudimoro ini ada dua dusun, Dusun Paritan dan Dusun Sudimoro. Dusun Sudimoro sendiri ada 3 pedukuhan, Dukuh Palombo, Dukuh Dateng, dan Dukuh Bongkar. Tiap dukuh ini ada ceritanya masing-masing. Kenapa dinamakan Palombo, kenapa Dateng, kenapa Bongkar. Kalau meruntut apa yang terjadi, dan kami beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 1907-8 kami berusaha ingin mencari cerita Desa Sudimoro. Apa yang disampaikan Pak Nas pernah mendampingi desa untuk cerita-cerita desa, sudah dicantumkan di RPJMdes. Ternyata saya pelajari Desa Sudimoro kala itu untuk mewujudkan namanya belum, saya anggap kurang asal-asalan saja. Seperti yang penting ada cerita, tapi untuk keabsahannya memang masih perlu dipertanggungjawabkan. Termasuk apa yang sudah kami gali itu pun kebenarannya ya belum bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kami sudah berusaha untuk menyempurnakan. Kebenaran hanya milik Allah semata. Kenapa dinamakan Desa Sudimoro? Insya Allah pada tahun 1912 itu Sudimoro ingin menjadi suatu pemerintahan yang utuh dari 2 dusun dan 3 pedukuhan tersebut. Kala itu masyarakat hanya menunjuk siapa yang layak untuk dijadikan pemimpin di Sudimoro, tapi namanya belum Sudimoro, pemimpin desa. Dengan kesepakatan bersama, otomatis yang ditunjuk dia yang paling mampu di antara mereka. Siapa dia? Yang kita sebut yang namanya Mbah Kasdi. Mbah Kasdi ini menantu dari Kiai Abdul Qohar. Dijodohkan dengan anaknya Kiai Abdul Qohar yang namanya Mbah Temu. Kiai Abdul Qohar berasal dari Demak. Kiai Abdul Qohar itu makamnya ada di Pedukuhan Bongkar, wilayah Sudimoro bagian barat. Ya. Kenapa dinamakan Bongkar? Ada ceritanya. Itu cerita Bongkar di Windateng di Palombo itu. Saya jujur kayak kenapa Sudimoro ya. Waktu itu Mbak Kasdi ditunjuk sebagai pimpinan untuk Desa Sudimoro. Sebenarnya dia tidak mampu, tidak sanggup, karena dianggap paling mampu di antara mereka. Dengan sangat terpaksa sekali dia jalani. Dan pemerintahan desa itu tahun 2012, pemerintahan daerah Jombang itu tahun 1910. Kala itu Kanjeng Bupati bernama Raden Aryo Surodiningrat. Karena sekarang ada ruang Suro ya. Suro Adiningrat, RAA Suro Adiningrat, Raden Adipati Aryo Suro Adiningrat ke-5 kata Pak Nun. Itu berarti Jombang 2019-10, Sudimoro 2019-12, berarti selisih 2 tahun duluan Jombang. Kala itu
Mbah Kasdi jadi kepala desa, dia dapat panggilan saking Bapak Bupati Jombang, dia tidak pernah hadir, tidak pernah sowan, dipanggil sekian kali tidak pernah sowan. Dia menjabat 2 tahun, dia hadir dengan sendirinya menghadap Kanjeng Bupati. Kanjeng Bupati sangat marah kala itu. Saya kepala desa Sudimoro, belum Sudimoro, saya kepala desa waktu itu Bongkar, ya kepala desa Bongkar, tempat tinggalnya di Bongkar. Saya ingin menghadap Kanjeng Bupati. Perlu opo ngatik aku? Saya ingin berhenti jadi kepala desa Bongkar. Padahal sebelumnya ditimbali Bupati tidak mau hadir karena dia sendiri jadi kepala desa kurang pas menurut dia. Dia tidak sanggup sebenarnya. Akhirnya Kanjeng Bupati marah. Kamu saya panggil sekian kali tidak pernah hadir. Saiki tak timbali. Saiki gak tak timbali kok sudi kemoro ini. Jadi asal usul nama Desa Sudimoro itu saking apa yang diucapkan Kanjeng Bupati RAA Suro Hadi Diningrat, kowe kok di Sudimoro. Sekian kali saya timbali gak pernah sowan, tapi gak tak timbali moro dengan sendirinya. Akhirnya dia renungkan, karena desa belum ada nama. Setelah dia pulang, dimusyawarahkan dengan warganya. Saya tadi siang menghadap sowan datang Kanjeng Bupati, sangat-sangat marah karena saya ditimbali tidak pernah datang dan saya datang ingin meletakkan jabatan. Dia bilang kok Cik Sudi Timur. Akhirnya dengan kesepakatan masyarakat yang ada kala itu, mari kita sepakati bahwa desa kita namakan Desa Sudimoro. Siapa Mbak Kasdi sebenarnya? Mbak Kasdi ini berasal dari Pagerwojo Perak. Siapa Pagerwojo Perak? Mbak Kasdi putra dari Kiai Haji Ahmad Muhammad yang dulunya prajurit Pangeran Diponegoro. Dia setelah Pangeran Diponegoro terdesak oleh Belanda, prajuritnya disebar ke wilayah-wilayah termasuk Kiai Ahmad Muhammad yang terdampar di Pagerwojo Perak, punya anak nama Mbak Kasdi. Karena di sini ada Kiai Abdul Kohar, akhirnya dia mengguru ke sini. Kebetulan diambil mantu. Ya itu cerita singkat. Kalau di terus no suwe kok. Yang penting kena apa jeneng Sudimoro gitu aja ya. Jadi jeneng Sudimoro. Kok Cik Sudi pe moro tak timbali gak gelem moro, kok gak tak timbali malah teko karepe dhewe. Itu akhirnya kesepakatan monggo Desa Sudimoro. Makatan dan Ramil. Kira-kira Desa Sudimoro. Nggih, matur nuwun. Ngapunten Panas. Pak Nom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak dan Ibu masih setia bersama kami sampai malam hari ini. Demikian ini merupakan awal yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Jalinan koordinasi ini semoga bisa berlanjut ngatan Bapak Ibu. Jadi ini mulai awal, nanti kita ada diskusi kembali, kajian sampai nantinya ketemu ini gitu. Blueprintnya akan dijadikan sebagai apa ya, prototipe untuk dihasilkan gitu. Gitu nggih. Kembali kami mengucapkan terima kasih matur sembah nuwun Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Nas, Pak Sunan, Pak Jamil, serta jajaran Bapak matur sembah nuwun, Bu Ati, Pak Ano matur sembah nuwun, sekaligus Bapak-bapak yang sudah hadir, Ibu matur sembah nuwun, Bu Lurah matur sembah nuwun, tentunya adik-adik kita tercinta dari mahasiswa matur sembah nuwun. Semoga nanti ketika selesai KKN bisa menghasilkan kajian juga malah luar biasa
Pak nanti membantu Sudimoro gitu ya. Amin, loh, langsung amin Pak. Berarti sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan permohonan yang sangat luar biasa apabila selama pelaksanaan terdapat kekurangan. Matur sembah nuwun, Pak Lurah sudah difasilitasi sangat luar biasa. Terakhir untuk kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, persembahan spesial ini featuring dari